Tidak ada yang terbaik dari saudara menyelesaikan hutang selain dari yang faktor yang paling akhir ini yang paling penting. Kenapa saya taruh di akhir kalau ini paling penting, Pastor? Kerjakan dulu bagianmu. Banyak orang Kristen tidak mau mengerjakan bagiannya, nuntut Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Di mana salahnya Tuhan di sana? Memangnya pada saat saudara ngambil hutang, Tuhan tuh yang gerakin tangannya saudara. Nggak ada. Kita ngambil hutang atas kesadaran kita kok. Kenapa Tuhan disalahkan? Pastor, kalau gitu saya harus bagaimana? Minta tolong Tuhan. Yang pertama sudah, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun. Saya minta ampun apa, Pastor? Apakah hutang itu dosa? Enggak. Hutang tidak dosa. Tapi yes, hutang punya dampak dan konsekuensi yang berbahaya. Bukan urusan dosa nggak dosa, sudah. Nggak segala sesuatu tuh urusan dosa nggak dosa. Dampaknya, konsekuensinya bahaya. Terus saya minta ampun sama Tuhan apa? Karena satu, saudaraku. Satu. Ketika saudara bahkan akan melangkah aja nggak minta petunjuk Tuhan. Tuh. Yang kedua. Sorry saudaraku. Tapi firman Tuhan itu ngomong, jangan berhutang. Saudara boleh kasih saya semua argumentasinya ya saudara. Saya mengerti, saya paham. Saya tidak akan melawan argumentasi saudara. Sampai ketika Tuhan bukakan saya, I was the same. Tapi now I see it differently. Dalam hidup saya pribadi, saya nggak mau berhutang saudara, sekarang. Kalau saya belum bisa beli, ya nggak usah beli. Berarti memang itu belum berkat saya. Nah Pastor, kalau rumah saya gimana? Saya harus terus menerus dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan kembali di sini. Minta anugerah Tuhan. Datang sama Tuhan minta ampun. Yang kedua, taat. Apa yang Tuhan suruh? Perempuan ini kadang disuruhnya nggak masuk akal. Saya itu pernah dengar kisah-kisah ya saudaraku. Hutangnya banyak. Sudah kondisinya parah ya. Saya kasih disclaimer boleh nggak? Jangan dilakukan kalau Tuhan nggak suruh saudara ya. Sama seperti yang di TV-TV itu loh saudara. Jangan dilakukan di rumah, berbahaya. Kayak gitu saudara. Karena di dalam Tuhan itu case by case. Tapi saya yes. Kadangkala Tuhan nyuruh saudara hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi yang saudara tidak ngerti, ketaatan saudara diambil Tuhan untuk memberkati engkau. Tapi hati-hati, saya sudah disclaimer dulu ya. Oke? Saya tidak mengatakan saya menyuruh saudara melakukan itu loh. Tapi kalau Tuhan menggerakkan saudara, saudara disuruh melakukan hal-hal yang mungkin gak masuk akal pun, jalankan. Ketaatan yang penting. Sepakat Bapak Ibu? Yang ketiga, kita datang di hadapan Tuhan, kita rendahkan diri kita. Yang kedua, kita taat. Yang ketiga, komit tidak berhutang lagi. Pemain musik boleh maju ke depan. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Saudara datang sama Tuhan minta tolong supaya bisa bayar hutang. Artinya lepas dari hutang. Lah terus kok sekarang hutang lagi? Senggol kiri kanan, jangan kapok lombok. Jangan tomat. Tobat tapi kumat. Lah kalau saudara sudah minta tolong sama Tuhan supaya lepas. Sudah dilepas. Balik lagi, salah siapa? Nah, Pastor kalau gitu saya sudah ditolong Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yuk baca ayat 7 tadi yuk. Ih cantik sekali ayat ini. Pergilah, jualah minyak itu, apa? Bayarlah hutangmu dan apa? Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara ngelihat gak patternnya saudara? Saudara disuruh ngulangi proses awal. Cukupkan dengan yang ada. Proses itu harus dilalui. Ini kisah dari seorang hamba Tuhan bertahun-tahun yang lalu yang
keluarganya hampir hancur kalau bukan pertolongan Tuhan. Saudara mengerjakan nomor 1 sampai 5 ya saudaraku. Dengar saya baik-baik. Kalau wanita itu mengumpulkan bejana itu dan minyak tidak mengalir, sia-sia. Engkau butuh Tuhan. Tapi saya nggak mau saudara jadi orang yang Tuhan, tapi you do nothing. Saudara duduk di rumah bahkan nggak kerja, saudara menunggu hutang saudara ada yang bayar. How can it be? Come on. Saya tidak memperkecil arti mujizat, tapi Tuhan juga minta kita gunakan hikmat, kan gitu. Sepakat?